biasanya kalau pakai masker emang terdengar agak kecil. Ini nggak pakai ini ya? Iya, headsetnya. Coba dok. Dokter Aisyah. Ya. Dengeran ya? Dengar dok. Ya, nanti yang jadi narasumbernya Ari ya, Aryani. Aduh, dari sini masuk. Oh, Mbak Aryani ya? Iya, saya ikut monitor ya. Oke. Ya. Bareng-bareng aja. Saya berproses dengan tanya jawab nanti. Tanya jawabnya Mbak Edi. Yang jawab Ari bisa saya nanti. Iyalah, bareng-bareng ya. Oke. Ini pesertanya baru 15 orang. Baru setengahnya, belum setengahnya. Mbak Aryani, Pak Edi, apa kita mau mulai saja nih? Udah jam 1, tapi peserta masih ada setengah, nggak apa-apa. Mulai aja. Mulai aja ya. Oke. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Apa kabarnya nih Lampung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ini apa kabarnya nih Papua? Papua ada yang sudah masuk Papua Barat? Alhamdulillah sehat Bu. Di Raja Ampat. Alhamdulillah Bu Hari Fitriani ini baru masuk ya Bu? Tidak. Terus yang kemarin-kemarin. Oh ya. Iya. Mungkin saya salah ini kali ya. Oke, cuma baik Bapak dan Ibu. Lagi di Iya, mudah-mudahan ya alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bertemu kembali ya. Yang kesekian nih hari Minggu karena kita tidak tiap hari Zoom meeting. Kita sekarang minggu ketiga ya Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah kita tetap dalam keadaan sehat. Walaupun kita tatap mukanya secara virtual, ya, tapi mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama berdiskusi, ya, mereview kembali tentang materi yang sudah Bapak dan Ibu baca di CLC, ya, tentang perlindungan kesehatan jemaah haji. Ya, sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Bapak dan Ibu ada kendala untuk CLC tentang penugasan di masing-masing materi? Mudah-mudahan sih tidak ada ya. Tidak ada bermasalah untuk masalah penugasan masing-masing materi. Dan hari ini, siang ini, kita akan sama-sama berdiskusi tentang materi perlindungan kesehatan jemaah haji. Kita sampai jam 2:30. Di sini telah hadir tengah-tengah kita Dr. Edi Supriyatna dan Ibu Aryani ya dari Puskes Haji. Nanti beliau yang akan men-share ilmu tentang perlindungan. Waktu dan tempatnya karena memang waktunya juga sudah masuk ke jam 1. Silakan. Tapi kamu tes dulu ya Mbak Aryani ini tentang semangatnya para Bapak dan Ibu ya. Kita buka semuanya suaranya ya. Untuk semangat paginya kita tes ya, apakah Bapak dan Ibu masih semangat pagi, oke ya? Semangat pagi.
Semangat. Pagi luar biasa, tetap semangat ya. Jadi walaupun siang hari ini tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu ya. Baik, silakan Bu Aryani untuk memulai materinya, monggo. Mbak Ica, izin Mbak Ica. Iya. Untuk materi saya yang share atau dari Mbak Aryani bisa nge-share langsung? Langsung. Saya coba. Ya, sudah Mbak Rani. Bapak dan Ibu nanti suaranya tolong di-mute ya. Nanti kalau untuk pertanyaan baru nanti kita di-unmute-kan. Silakan Mbak Aryani. Baik, Mbak. Terima kasih Dr. Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak berbaik ini ya, dengung ya. Dengung nggak Mbak Ica? Dengung Bu, dengung. Dengung ya? Agak sedikit berdengung, kayaknya Mbak Aryani dengan Dr. Pak Edi. Iya, Jadi harus pakai headset. Dr. Edinya harus pakai headset biar gak dengung. Oh iya, Dr. Edinya pindah. Soalnya pasti mantul. Ya. Udah. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu. Hari ini lumayan penting materinya tentang pelindungan kesehatan jemaah haji. Mungkin sehari-hari untuk yang bagi pengelola haji ini sudah sering dilakukan ya di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu mampu melaksanakan kesehatan bagi jemaah haji, kemudian tujuan khususnya mampu menjelaskan konsep perlindungan kesehatan haji, kemudian mampu menjelaskan peran dan tugas kabupaten kota dalam melaksanakan perlindungan kesehatan jemaah haji, dan mampu menerapkan program kabupaten kota khususnya dalam perlindungan kesehatan haji. Nah, bagi Bapak Ibu yang di pengelola haji di kabupaten kota, perlindungan ini ada 5, yaitu vaksinasi, pemeriksaan asrama haji dan catering, pengawasan mutu makanan, dan upaya penanggulangan KLP dan penanggulangan krisis. Nah, untuk yang pertama, vaksinasi. Vaksinasi ini kalau kita mau jemaah akan melakukan perjalanan ke negara Arab Saudi atau negara terjangkit, ini kita harus vaksinasi, diberikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Vaksinasi di Indonesia ini ada 2, yaitu yang diwajibkan seperti yang kita tahu, fokus, dan vaksinasi yang disarankan atau pilihan, contohnya vaksinasi influenza. Kemudian diwajibkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi jemaah haji dari penyakit tertentu, dilaksanakan di puskesmas dan atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinkes, kemudian dilaksanakannya di puskesmas, rumah sakit, dan atau klinik swasta, kemudian nanti setelah itu mendapatkan vaksinasi sertifikat ICP. Untuk yang kedua, perlindungan kesehatan kita tahu yaitu asrama haji dan catering. Ini yang melaksanakan adalah KKP yang terintegrasi oleh provinsi dan mungkin kabupaten kota dilibatkan. Untuk tahap pertama dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada 6 bulan sebelum jemaah haji masuk asrama haji dan atau pada saat proses penentuan catering, rekomendasi dengan rekomendasinya kepada pihak pengelola. Dalam hal ini pengelola di asrama haji. Kemudian tahap kedua dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan intervensi kesehatan lingkungan pada 1 minggu sebelum jemaah masuk asrama. Kemudian tahap ketiga dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan secara rutin jemaah haji pada saat embarkasi. Kemudian pemeriksaan asrama ini dilaksanakan berkoordinasi dengan KKP,
Balai Teknik Kesehatan BTKL, Dinkes Kabupaten Kota, Provinsi, dan Kemenak. Nah, untuk pelindungan yang ketiga adalah pengawasan mutu makanan. Apa itu pengawasan mutu makanan? Ini keterlibatan Bapak Ibu di lingkup kabupaten kota memberikan masukan atau rekomendasi terkait gizi makanan dan mutu makanan catering pada jemaah haji selama di embarkasi. Nah, kemudian rekomendasinya dapat diberikan kepada Ketua PPIH Embarkasi Haji di Mbak Aryani, mohon maaf, sepertinya background suara di latar belakang Mbak Aryani terdengar terlalu kencang ya? Masuk. Iya, suara belakangnya jadi masuk. Yang lainnya soalnya teman-teman sudah di-mute semua ya. Ya, jadi suara Mbak Aryani agak berisik, tidak terdengar, tidak fokus, Mbak. Bentar, Meca. Udah hilang belum ya? Sudah, Mbak, sudah. Ya. Maaf. Kemudian untuk selanjutnya, upaya perlindungan yang selanjutnya adalah penanggulangan KLB atau wabah. Sebenarnya Pak Kapus kurang berkenan dengan istilah KLB, tetapi suatu waktu pasti, maksudnya suatu waktu KLB ini terjadi di kabupaten kota. Nah, upaya apa yang kita lakukan? Nah, untuk Dinkes Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi, atau Menteri ini dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau dikenal pada suatu daerah. Kemudian terjadi peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama tiga kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Kemudian terjadi peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Kemudian jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Kemudian rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Kemudian angka kematian kasus penyakit CFR-nya dalam 1 kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit pada periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Yang terakhir adalah yang ketujuh, angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan 1 periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Kemudian selanjutnya Kadinkes Kabupaten Kota atau Kadinkes Provinsi menetapkan 1 daerah dalam keadaan KLB di wilayah kerjanya masing-masing dengan menerbitkan laporan KLB. Jadi nanti bisa diterbitkan laporan KLB. Kepala Dinkes Kabupaten Kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB. Kemudian Kepala Dinkes Provinsi dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB. Nah, Kadinkes Kabupaten Kota, Kadinkes Provinsi, atau Menteri harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan pertimbangan keadaan daerah tersebut sudah tidak dalam keadaan KLB. Kemudian penetapan jenis penyakit penular tertentu yang dapat menimbulkan wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat. Nah, apa itu jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah? Antara lain bisa kita lihat ini ada kolera, pes, DBD, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria,
H5N1, antraks, dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan? Upayanya meliputi yang pertama adalah penyelidikan epidemiologis, kemudian penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan dan pengebalan, kemudian pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, kemudian penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Nah, peran Dinkes Kabupaten Kota ini dalam upaya penanggulangan secara dini apabila di daerah ini memenuhi salah satu kriteria KLB seperti di atas, baik sebelum maupun setelah di daerah tersebut ditetapkan dalam keadaan KLB. Upaya penanggulangan secara dini dilakukan kurang dari 24 jam terhitung sejak daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB. Nah, apa saja yang tahapan yang merupakan penanggulangan krisis kesehatan? Yang pertama ada tahap prakrisis. Nah, ini sebenarnya teori sekali bagi Bapak Ibu yang berada di kabupaten kota, mungkin bisa berkoordinasi dengan yang terkait dengan krisis, bagian krisisnya. Nah, kita hanya memaparkan apa saja yang menjadi tahap prakrisis. Penanggulangannya ini ditujukan untuk meningkatkan sumber daya kesehatan, kemudian pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan, dan pengurangan keragaman. Penanggulangan pada tahap ini meliputi upaya pencegahan dan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kemudian apa saja kegiatannya pada tahap prakrisis, yaitu kajian risiko krisis kesehatan, kemudian mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan atau standar penanggulangan krisis, kemudian mengembangkan sistem informasi, dan menyusun rencana penanggulangan krisis, serta melaksanakan peningkatan kapasitas Fasienkes aman bencana. Nah, pada tahap kesiapsiagaan pada tahap prakrisis, yaitu simulasi atau gladi bidang kesehatan, kemudian pemberdayaan masyarakat, mengembangkan sistem peringatan dini, membentuk IMT, tim RHA, PHRRT, dan tim kesehatan lain. Kemudian menyiapkan ketersediaan sarana-prasarana kesehatan dan perbekes yang memadai untuk upaya tanggap darurat, dan yang terakhir meningkatkan kapasitas SDM baik dalam hal manajerial maupun teknis. Nah, idealnya memang dilakukan 1 kali dalam setahun. Pada tahap tanggap darurat, tadi tahap krisis, yang ini adalah tahap tanggap darurat. Ini ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna, menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut, dan memastikan program kesehatan berjalan dengan terpenuhnya standar minimal pelayanan kesehatan. Pada tahap tanggap darurat ini harus didahului dengan penetapan status keadaan darurat krisis. Nah, apa saja status siaga? Yang pertama adalah status siaga darurat krisis kesehatan, kemudian status tanggap darurat krisis kesehatan, dan status transisi darurat krisis kesehatan. Pada penetapan status darurat krisis kesehatan ini harus dilakukan berdasarkan hasil RHA yang menunjukkan adanya kondisi ancaman kesehatan. Misalnya dalam hal presiden atau gubernur menetapkan status tanggap darurat bencana, maka status darurat krisis kesehatan otomatis berlaku. Nah, yang selanjutnya adalah tahap pasca krisis. Yang tadi pra, kemudian tanggap darurat, yang ini adalah pasca krisis. Ditujukan untuk mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi praktis kesehatan, dan kemudian kembali lebih baik, good, baik, better, dan aman atau sehat. Penanggulangan krisis ini dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab program dan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala dinas sesuai tingkatan bencana.
penanggulangan pada tahap prakrisis pasca krisis kesehatan meliputi yang pertama adalah melakukan penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sumber daya kesehatan pasca krisis, kemudian menyusun rencana aksi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, kemudian melaksanakan rencana aksi. Setelah rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi. Yang ketiga yaitu penanggulangan krisis kesehatan ini ada sistem klaster. Nah, yang pertama untuk klaster kesehatan untuk klaster kesehatan nasional, klaster kesehatan provinsi, dan klaster kesehatan kabupaten kota. Klaster kesehatan kabupaten kota ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Kota. Nah, selain dari klaster itu ternyata ada subklaster. Untuk subklaster pelayanan kesehatan, ini bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, terutama pelayanan pertolongan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan rujukan. Kemudian subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, subklaster kesehatan reproduksi, subklaster kesehatan jiwa, pelayanan gizi, dan identifikasi korban mati akibat bencana. Ini jadi concern kita. Yang terakhir yaitu untuk yang subklaster kesehatan ini, koordinasinya kita ke Kemenkes, Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian nanti Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penanggulangan krisis kesehatan tingkat daerah, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, untuk persiapan kebutuhan logistik dan perlengkapan ini meliputi antara lain obat, alat medis habis pakai dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan, peralatan berupa penjernih air, kemudian sarana dan prasarana lain seperti tenda pos kesehatan, perahu karet, rompi, dan lain-lain. Baik, untuk sub pembahasan 2 demikian. Saya kembalikan ke Mbak Ica dan Pak Edi. Iya. Ya, terima kasih Mbak Aryani atas paparannya. Mungkin Pak Edi ada tambahan sebelum kita buka forum diskusi atau tanya jawab. Dr. Edi, silakan. Lanjut aja, Dr. Aisyah, dengan tanya jawab. Dan lengkap saya kira ini sampai hari. Iya, baik Dr. Edi. Baik Bapak dan Ibu, paparan sudah selesai. Apakah Bapak dan Ibu ada yang perlu diskusikan, ada pertanyaan tentang perlindungan? Silakan Pak, Bu. Kalau misalnya itu bisa menulis di forum chat. Raja akan Bu, boleh? Halo, izin Bu. Oh iya, Ibu Hardi Fitriani, silakan Bu. Silakan Bu. Ini perlindungan tentang vaksinasi ya, Bu. Kami kan punya jamaah. Ini dari Raja Ampat. Iya, kami punya jamaah ini kan ada 3, dia di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Maros. Kemarin dia mengirimkan data vaksinasi. Saya mintakan data vaksinasi dari Puskesmas, tapi yang dikirimkan sudah print-printan dari Siskohatkes, Bu. Jadi sudah diinput sama Puskesmas tempat mereka vaksin di Puskesmas Bantimurung, Kabupaten Maros. Jadi datanya bagaimana Ibu ya, kami dari sini, dari Raja Ampat, mau menginput ulang tidak bisa karena keterangannya nomor porsi ini, jamaah ini sudah divaksin meningitis, meningokokus, ada 3 orang. Tapi kami cek di Siskohatkes kami, tidak keluar datanya, tapi begitu mau diinput tidak bisa karena sudah divaksin, begitu Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tentang materi KLB atau penanggulangan wabah tadi Bu, tentang pengebalan. Yang dimaksud dengan pengebalan itu apa, kemudian hal-hal apa atau tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk pengebalan tersebut. Ya, terima kasih Bu.
Oke, silakan Mbak Aryani atau Dr. Edi langsung menjawab. Silakan Pak Edi dulu mungkin. Ya, boleh, nggak apa-apa. Terima kasih. Dari siapa tadi ya? Suara saya kedengeran ya? Kedengeran Dr. Edi dari Bu Hari Fitriani dari Ya, Papua Barat. Bu Fitriani ya. Jadi intinya semua jamaah haji harus mendapatkan vaksinasi ya. Semua jamaah haji harus mendapatkan vaksinasi. Kata kuncinya itu. Jadi dari cakupan perlindungan itu adalah salah satunya adalah imunisasi meningitis. Jadi kalau imunisasi, Bu Fitriani, imunisasi itu kalau masuk dalam cakupan perlindungan, maka semua jamaah haji yang akan berangkat 100% harus divaksinasi. Nah, ini ada beberapa kondisi jamaah haji yang harus difasilitasi oleh semua teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota karena kondisi lintas wilayah. Kami sudah menyampaikan edaran bahwa jamaah haji yang memiliki kondisi lintas wilayah untuk tetap difasilitasi terkait dengan vaksinasinya. Nah, jamaahnya dari Sulawesi Selatan kan ya, Bu Fitriani ya? Iya Dok, dari Kabupaten Maros. Iya, Maros. Sudah difasilitasi di sana, divaksinasi sudah. Kalau sudah di sana, ya diikuti. Artinya sudah diinput di sana, sudah divaksinasi di sana, kemudian dari Maros juga sudah melakukan notifikasi namanya, notifikasi memberitahu bahwa jamaahnya sudah divaksinasi dan sudah diinput ke dalam Siskohatkes. Nah, Fitri tersebut menerima informasi tersebut di dalam Siskohatkesnya nanti tinggal saling berkoordinasi saja. Kalau yang input sudah dari Maros, ya Maros yang dipakai, nggak apa-apa. Dokter Edi suaranya menghilang. Jaring juga kurang bagus sepertinya di sini. Jadi belum jelas. Maksudnya tidak masalah berarti ya untuk kami kalau datanya tidak di. Gambarnya juga hilang. Dokter Edi kayaknya gambar apa aja Pak yang hilang Pak? Gambar layarnya. Iya, kayaknya Dokter Edi keluar nih, terlempar dia karena memang sinyal. Mungkin Mbak Aryani ingin menambahkan, mungkin intinya Bu Fitriani hanya koordinasi dengan Siskohatnya yang di Maros. Jadi nanti pas di print KKJH-nya itu nggak masalah Pak Bu ya? Kalau sudah seperti itu ya. Iya, yang biasanya nanti yang penting udah tercatat di Siskohatkes. Jadi tercatatnya jadi jamaah itu adanya di Siskohatkes di Marosnya. Oke, Ibu Aryani juga mungkin karena memang ada pertemuan ya. Jadi semuanya pada keluar. Bu Aryani juga keluar ya.
Halo Bu Aryani. Mohon maaf Bapak dan Ibu, adakah yang salah kamar ya? Ini angkatan 6, Pak Edi Sahroji, ada juga di angkatan 7. Khawatirnya nanti di kelasnya dicari Pak, kekurangan peserta. Pak, ini angkatan 6, tadi ada. Ya, Pak Edi Sahroji ya. Kita di sini angkatan 5, Pak. Takutnya nanti di angkatan 6 nyari peserta. Terus di angkatan 7 ya, ini Bu Ani Mariani. Bu Ani Mariani. Mohon maaf Bu, salah masuk. Iya, nanti di angkatan di kelasnya dicari Bu, dihitung-hitung tidak ada pesertanya kurang, kehilangan Ya, Bu, Ibu. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya materinya sama, nggak masalah. Cuma nanti untuk absensi MOT-nya melihat ternyata pesertanya kurang gitu. Iya, kemarin juga ada, ya sama-sama. Bapak dan Ibu juga mungkin kemarin ada yang salah kamar juga kali ya. Oke, untuk Bu Hari, untuk pertanyaan yang nomor 2-nya belum ya Bu, kita sambil menunggu Dr. Edi-nya. KLB tadi wabah. Iya. Sudah dijawab ya, Dokter Lisa? Belum Pak. Sampai di mana? Belum Dok. Ya. Tadi untuk yang vaksinasi, bagaimana kalau berarti nanti Bu Hari Fitriani itu di Raja Ampat. Ini tinggal sudah dapat notifikasi dari Maros berarti kan? Sudah dapat. Jadi tidak perlu diinput lagi ya Dokter Edi? Udah cukup satu mereka... Oke. Nggak bisa diinput lagi. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, saya coba input tidak bisa lagi Dok. Kalau imunisasi nanti 2 tahun lagi, kalau dia ingin umroh, kemudian bisa divaksin lagi 2 tahun lagi. Kalau input, jadi sudah diinput di Maros. Berarti cakupannya tetap masuk di Raja Ampat nggak Dok kita? Cakupan jamaah yang divaksin. Cakupannya bisa sudah dinotifikasi kan, dan notifikasi. Iya. Kalau masuknya squadnya di sana, masuknya di sana di Maros dia. Oh iya, karena tidak muncul di nggak apa-apa. menu vaksinasi. Nggak apa-apa, nanti tinggal klarifikasi berarti memang sudah diinput di sana, ya di dinas dan provinsinya nanti di provinsinya. Terus pengebalan tadi udah dijawab Mbak Ari kali ya, pengebalan. Belum Dok. Oh iya, pengebalan itu vaksinasi. Jadi selain vaksinasi juga kalau dalam masa COVID ini pengebalan itu ya protokol kesehatan termasuk dengan meningkatkan daya tahan tubuh, itu kan bagian dari perlindungan. Kalau yang konkretnya pengebalan itu kan vaksinasi ya. Jadi konkretnya meningitis kalau untuk jamaah haji. Kalau untuk COVID ya vaksin COVID dan lain-lain, untuk vaksin yang lain-lain gitu ya. Itu saya kira Fitriani. Ya, makasih Dok. Ya, terima kasih Bu Hari Fitriani, Dr. Edi. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Ya Bu. Ya. Saya Bu. Ya Pak Winarto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya bukan dari Papua Barat tapi dari Lampung, Tanggamus. Iya, Pak Winarto Tanggamus ini. Iya. Ini setelah kan tadi yang dijelaskan itu masalah perlindungan untuk secara umum tadi ya, jemaah haji dan umum, karena melindungi jamaah itu kan dari mulai masa tunggu hingga keberangkatan sampai di embarkasi kan gitu ya Pak ya. Jadi saya hanya untuk menyamakan asumsi yang ada di saya, kira-kira sama nggak sih gitu, karena kalau namanya perlindungan berarti
yang bersangkutan itu kalau udah mendaftarkan mendapatkan berporsi, berarti bagaimanapun tentang keadaan yang bersangkutan, penyelenggara untuk ibadah haji tentunya kesehatan itu selalu berperan. Nah, ini kalau misalkan terjadi bencana, kan bencana itu nggak harus saat pemberangkatan haji, tapi bahwa jamaah yang ada itu misalkan bencana banjir atau bencana tanah longsor. Kita untuk bersama-sama dengan tim bencana yang ada di kabupaten, ini apakah kita hanya melihat dari jauh atau kita berperan langsung gitu. Karena di situ kan ada BPD dan ada tim kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada jamaah haji yang pulang dari Tanah Suci dan udah di Indonesia, dan itu masih ada tanggung jawab bagi tim kesehatan itu 14 hari. Dan itu apakah misalkan terjadi bencana juga pelaporannya itu tetap dilaporkan atau bagaimana? Terima kasih. Itu Pak. Ya, silakan Dokter Edi atau Mbak Aryani. Langsung saja, Dok. Ya. Dengeran nggak suara saya ya? Terdengar, Dok. Nggak ada lagi, Dok. Suaranya hilang. Dokter Edi. Dokter Edi, suaranya tidak ada. Oke, Dokter Edi keluar lagi ya. Ya, mungkin Mbak Aryani, silakan Mbak. Sepertinya Dokter Edi keluar lagi nih sinyalnya. Mungkin Mbak Aryani bisa menanggapi iya, pertanyaan. Maaf, Mbak emang. Ya. Sinyalnya hilang. Ya. Bisa kedengeran ya? Iya, Pak Edi. Sinyalnya jelek. Oh iya. Ya. Ya Pak Winarto ya, Pak Winarto. Masih dengar? Dengar, Dok. Pak Winarto. Ya. Iya, masih dengar. Masih dengar. Bagus pertanyaannya Pak Winarto. Ya. Jadi dalam rangka menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ya, atau bencana alam, kan tiap daerah pasti Pak Winarto tidak bekerja sendiri. Kalau bencana alam di Lampung, Provinsi Lampung, pasti ada tim gugus tugas kan di sana kan, tim bencana alam pasti ada, tim bencana itu di Lampung mesti ada. Ya problemnya nanti Pak Winarto ikut tim bencana itu alhamdulillah. Kalau enggak, kalau level provinsi, level nasional itu ada timnya. Secara nasional ya udah ada timnya. Alhamdulillah nanti kalau Pak Winarto bisa ikut, misal gitu bisa ikut. Jadi tim penanggulangan bencana di mana? Di Lampungnya Pak Winarto? Di Tanggamus, Dok. Iya, Tanggamus. Misal, alhamdulillah kalau bisa ikut. Kalau enggak, dalam skop kecil, dalam rangka perlindungan jamaah haji terhadap KLB bencana, ya minimal bisa mengawasi terus jamaah hajinya. Skop kecil ya, skop kecil. Skop besar di Tenggamus, insya Allah sudah ada timnya. Ya. Jadi Pak Winarto tidak bekerja sendiri kalau bencana alam ya, kalau bencana alam. Pak Winarto akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan tim yang sudah ada di sana terkait
penanganan bencana alam. Kan timnya itu tidak menangani, pasti dibantu, ditolong. Nah, alhamdulillah misalkan kalau Pak Winarto bisa gabung di situ, misal ya bisa gabung di situ, bukan dalam rangka pelindungan kepada jamaah haji, tapi include di situ ikut pelindungan kepada masyarakat Indonesia yang di dalamnya ada mungkin jamaah haji yang kena gitu ya, yang kena. Itu ya Pak Winarto ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri dalam perlindungan. Kemudian kalau di level-level tertentu tuh udah ada timnya. Tadi sudah disampaikan sama Ari bahwa dalam masa krisis itu sudah ada tim-timnya. Tadi ada emergency medical team, kemudian ada public health Halo, suara saya kedengeran nggak, Dokter Aisyah? Terdengar, Dok. Tadi hanya sedikit putus-putus. Iya. Kira-kira Pak Winarto udah paham belum ya? Udah terjawab belum ya? Ya, tadi udah Dok. Tadi kan supaya saya ini berarti tanggung jawab kita ini harus mengetahui seluruh jamaah yang sudah terdaftar di kita. Walaupun itu kena bencana alam dengan masyarakat, datanya itu harus ada, kan gitu Dok ya maksudnya ya. Kita ikut serta langsung. Iya, kalau konteksnya bencana kan sudah ditangani ya, sudah ditangani oleh yang berwenang, sudah ditangani oleh yang berwenang. Saya ambil contoh TB paru. Jamaahnya Pak Winarto ada yang TB paru di satu puskesmas. Pasti sudah ditangani oleh tenaga puskesmas kan? Betul nggak ya Pak Winarto ya? Betul Dok. Sudah ditangani oleh tenaga puskesmas kan? Yang TB paru pasti sudah diperiksa. Ya. Ini apalagi bencana. Kalau bencana insya Allah sudah ditangani. Kalau bencana ya. Tetap itu bagian dari tanggung jawab kita semua. Jadi minimal Pak Winarto bisa mengidentifikasi jamaah hajinya kena bencana apa enggak. Halo, Dokter Edi. Dokter Edi terputus lagi nih. Halo, Dokter Edi. Dokter Edi terputus lagi nih. Raica. Ya, iya Mbak Aryani. Iya. Halo, Dokter Edi. Iya. Ya, jaringannya jelek. Pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan pertama. Untuk ini pelaporannya, Pak. Dok. Untuk pelaporannya karena melaporkan itu. Jemaah Iya, yang pelaporannya masih kan ada tanggung jawab 14 hari. Laporan kemana Pak Winarto? Kan misalkan ada jamaah kita yang terkena, apakah Iya. kita membuat laporan khusus atau tidak terhadap di Laporan yang dibutuhkan dalam Siskoatkes apa aja Pak Winarto? Pak Winarto. Pertama adalah daftar jamaah untuk pemeriksaan, pembinaan, pemberian meningitis. Iya, pelindungannya meningitis saja kan? Bencana perlu nggak di situ? Nggak ada. Iya, nggak ada. Sudah terjawab sama Pak Winarto. Terima kasih, Dok. Iya. Oke, terima kasih Pak Winarto, Dokter Edi. Jadi bencana itu adalah bagian dari perlindungan. Kenapa?
karena jamaah haji kan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi. Itu posisinya sama tuh jamaah hajinya, posisinya sama, merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau level bencananya di level provinsi, siapa yang melindungi? Provinsi yang melindungi, petugas provinsi. Artinya melindungi dari sisi bencana, ya. Kalau dari sisi haji, pelindungan itu cukup vaksinasi. Vaksinasi yang kita laporkan kan, masukkan ke dalam Siswatkes dan lain-lain. Gitu ya Pak Winarto. Pak Winarto. Ya, ada yang lain mungkin? Silakan. Bisa juga pertanyaannya ditulis di forum chat, silakan, atau bisa secara langsung. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang bertanya? Terima kasih, Aca. Ayo silakan Bapak dan Ibu. Jadi teman-teman, ada yang mau bertanya? Jadi materi Ferry, Pak Ferry mau tanya Pak Ferry? Ya mungkin sebatas memperjelas saja nih Dok dari pertanyaan Pak Winarto, bahwasanya kan terkait dengan perlindungan jamaah khususnya untuk kejadian luar biasa ini, memang ini agak rancu kalau dihubungkan dengan apa namanya dengan perlindungan jamaah, tetapi mungkin ini untuk koordinasi ya, dalam arti kayak kita kan bekerja di ranah di embarkasi ya, atau pada saat jamaah sampai di embarkasi, di pemberangkatan dan kepulangan ya di embarkasinya. Nah mungkin ini juga bisa saja nanti terjadi suatu saat, taruhlah mungkin pada waktu jamaah itu mau berangkat ternyata pagi itu, biasalah kalau kita mau berangkat kan ada semacam kayak seremonial lah ya, seremonial di tingkat kabupaten gitu kan. Nah, bisa saja nanti terjadi KLB, keracunan makanan misalkan di situ. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab kita, artinya dari mana sumbernya, siapa saja korbannya jamaah kita gitu kan. Padahal jamaah haji ini mau berangkat ke asrama haji misalkan, tapi terlebih dahulu seperti biasa ya, saya rasa semua umum lah, artinya kita semua jamaah haji dikumpulkan di apa namanya Islamic Center masing-masing kabupaten, biasanya begitu. Baru nanti kita menuju ke asrama haji provinsi untuk diberangkatkan. Nah ini mungkin nanti bisa saja nanti terjadi seperti itu, atau pada saat nanti di jalan terjadi crash misalkan pada saat iring-iringan. Itu kan karena kami dulu pernah waktu kami mengawal di di Kabupaten Pringsewu dulu masuk ke Tanggamus, itu dulu pernah terjadi crash di tikungan sebelah sana Pemda Kota Agung itu ya, dulu pernah. Nah, seperti itu, artinya di saat terjadi seperti ini, koordinasi kita, artinya koordinasi kita selaku petugas dengan rumah sakit rumah sakit untuk pelayanan jamaah haji kita yang sakit, terus pendataan kita selaku
tenaga kesehatan haji gitu ya, ini perlu kita tingkatkan. Terus yang selanjutnya waktu pulangan, misalkan waktu kepulangan kan kita kan masih ada 14 hari ya, 14 hari setelah jemaah pulang. Nah, mungkin nanti bisa aja dikaitkan dengan situasi pandemi COVID sekarang ini kan. Nah, nanti bagaimana jamaah kita pulang kalau nanti dalam satu kloter nanti ada yang terjangkit dalam 14 hari, kan berarti kita harus tracing nih. Harus tracing semua jamaah yang ada di kloter kita. Nah, mungkin itu nanti salah satu hal, artinya di materi perlindungan kita pada siang hari ini mungkin itu suatu untuk bahan koordinasi lah. Artinya bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya apabila terjadi misalkan satu keracunan makanan, atau nanti yang kedua crash, yang ketiga nanti misalkan ada jemaah kita yang misalkan terpapar dari baik itu MERS atau yang lain-lainnya. Mungkin itu Dok sedikit tambahan untuk memperjelas materi kita Dok di siang hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi semua yang disampaikan Pak Ferry itu betul semua. Seperti itu pekerjaannya. Jadi teman-teman bisa mengadopsi apa yang sudah Pak Ferry lakukan tadi. Jadi khusus untuk jamaah haji, di lokus-lokus yang dilalui oleh jamaah haji, itu tindakannya seperti yang Pak Ferry lakukan. Tadi yang ditanyakan Pak Winarto itu kalau ada bencana alam kan levelnya udah level nasional ya, level provinsi dan lain-lain. Jadi kalau dalam posisi bencana alam, kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja sendiri. Nah kalau untuk jamaah haji, tadi itu lokusnya yang disampaikan Pak Ferry, udah lengkap semua tadi itu, dari daerah masing-masing. Ada nggak di daerah masing-masing keracunan di sana? Maka pada saat terjadi KLB di sana, yang melakukan tindakan adalah teman-teman ya. Kemudian di perjalanan ada crash, teman-teman lagi. Itu saat teman-teman mengawal jamaah haji. Jadi sudah betul tadi yang disampaikan Pak Ferry. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan mungkin sudah dilaksanakan di semua daerah seperti itu apa yang disampaikan Pak Ferry. Jadi kalau dalam level bencana alam tentu kita mesti misahkan itu, misalkan bencana alam level nasional, level provinsi itu sudah ada timnya. Nah, pekerjaan teman-teman di perlindungan itu adalah ada teorinya KLB itu kan, teori KLB itu kan itu ya, secara umum itu. Ada lagi nggak teori KLB yang seperti yang di luar itu? Saya rasa hampir mirip ya di mana-mana teori KLB itu yang disampaikan tuh. Yang sehari-hari teman-teman sudah lakukan itu. Sudah lakukan seperti Pak Ferry tadi menyampaikan, kalau ada keracunan dan lain-lain sudah respon teman-teman semua. Sudah bergerak insya Allah kepada jamaah haji. Ya itulah ininya, tindakannya seperti itu. Jadi betul Pak Ferry ya. Jadi alhamdulillah diingetin sama Pak Ferry. Jadi kalau dalam teori kan dalam teori modul itu bahan bacaan seluas-luasnya diberikan kepada teman-teman. Seluas-luasnya artinya modulnya itu bisa terkait dengan bencana alam, terkait dengan macam-macam lah. Karena hal-hal yang menyangkut dengan gangguan kepada masyarakat umum tentunya akan berimplikasi juga kepada jamaah haji yang di dalamnya masyarakat umum itu ada jamaah haji gitu ya. Sudah betul Pak Ferry seperti itu. Jadi kalau mau spesifik ya dijelaskan Pak Ferry tadi seperti itu. Tadi saya menjelaskan ke Pak Winarto itu terkait dengan bencana alam ya. Kalau yang spesifik tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry. Saya kira itu betul Pak Ferry. Terima kasih sudah bantu menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Ferry, Dr. Edi. Akan ada lagi yang lain, Bapak dan Ibu? Yuk, yang Papua Barat, yang Lampung. Silakan.
Silakan, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Jadi teman-teman yang saya hormati, memang untuk perlindungan jamaah haji kita memang seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi harus fokus pada alur penyelenggaraan kesehatan haji maupun alur penyelenggaraan ibadah haji. Jadi pada saat jamaah haji mulai berangkat dari tanah air, dari daerahnya masing-masing, kemudian berkumpul di kabupaten kotanya masing-masing, seremonial di situ. Tentunya ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan gangguan di situ kan, gangguan di situ. Jadi harapannya teman-teman bisa mengendalikan faktor resiko yang ada di situ ya. Pasti akan menimbulkan gangguan kalau kerumunan. Misal kerumunan di kabupaten kota dikumpulkan di kabupaten kota masing-masing oleh bupatinya, misal bupati wali kotanya. Tadi kata Pak Ferry mesti ada potensi penularan dan lain-lain. Disitulah teman-teman bergerak ya, khusus jamaah haji ya, untuk melindungi, bergerak untuk melindungi jamaah hajinya dari potensi untuk penularan penyakit. Setelah dikumpulkan, jamaah hajinya berangkat ke asrama haji. Tentunya dalam perjalanan juga ada potensi-potensi gangguan kesehatan. Ada orang yang tidak terbiasa naik bus, kemudian naik bus, dia mabuk perjalanan, itu potensi-potensi. Makanannya harus bersih, itu bagian dari pelindungan teman-teman ya. Pelindungan teman-teman untuk melindungi jamaah hajinya. Kemudian sampai di asrama haji. Tadi di asrama haji kalau preventifnya tadi 6 bulan dilaksanakan satu kegiatan 6 bulan sebelum jamaah haji masuk asrama haji. Asrama hajinya dicek tempat sampahnya seperti apa. Kemudian tempat makannya seperti apa, kamarnya seperti apa, banyak nggak lalat di sana, ada kecoa nggak di sana, gitu ya. 6 bulan. Kemudian 3 bulan dan pada masa operasional. Apa yang dicek? Gizinya juga pada saat operasional. Itu bagian perlindungan semuanya. Gizi dan lain-lain. Kemudian tadi KLB, ilmu KLB tadi itu secara umum itu ilmunya. Tapi kalau kita mau breakdown di jamaah haji, tadi itu yang sudah dijelaskan sama Pak Ferry tadi itu. Di lokus tertentu, di asrama haji, di kabupaten kota, karena makanannya nggak bersih, keracunan makanan, gitu ya. Itu bagian dari tugas pelindungan, harus dilindungi. Kemudian masuk ke asrama haji, di sana juga diberikan makanan, gitu ya, berikan makanan. Kemudian jamaah hajinya naik pesawat. Nah, kalau udah naik pesawat berarti tugas pelindungan, pelayanan, pembinaan dilakukan oleh tenaga tim TKHI kan, dari nanti di Arab Saudi. Tapi kata Pak Ferry tadi jamaah haji pulang ke Indonesia, pulang ke Lampung. Tentunya ada potensi, apalagi sekarang masa COVID ya. Ada potensi untuk kita berikan besar tadi sudah saya sampaikan ke fokus yang paling utama di Indonesia dalam rangka pelindungan itu adalah vaksinasi tadi itu. Kenapa harus divaksin? Karena kalau tidak divaksin tidak bisa diurus visanya, Kalau tidak bisa diurus visanya, tidak bisa berangkat. Sekarang tidak kita vaksin, kemudian dia tidak bisa diurus visanya,
Itu bagian dari kesalahan kita. Nanti kuota itu kan tergantung Arab Saudi. Kuota tergantung Arab Saudi dan Kementerian Agama. Jadi kalau sudah di Pak Edi, suaranya hilang lagi. Hilang lagi ya Mbak Ica? Iya nih, hilang lagi nih Dokter Edinya. Izin menambahkan, Dokter Ya, Ica. silakan Mbak Riani. Iya, silakan. Izin Bapak Ibu, apa sudah tahu tentang surat edaran tentang upaya pencegahan penyebaran coronavirus kepada seluruh jemaah? Nah itu surat edarannya nomor HJ 1/1/2/94. Di situ Nah di situ ada kita bisa sampaikan kepada jemaah bagaimana supaya jemaah kita terhindar dari COVID, misalnya makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, minum air yang cukup, jemaah haji harus menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian di situ ada vlog tentang upaya pencegahan penyakit virus corona bagi jemaah haji Indonesia. Mungkin itu bisa Bapak Ibu sampaikan kepada jemaah sebagai upaya perlindungan juga bagi jemaah juga terintegrasi dengan pembinaan. Filenya nanti saya share di grup chat ini. Demikian Beca. Ya, terima kasih Mbak Aryani. Dokter Edi, sudah masuk lagi? Ya, lanjut aja. Iya, tadi yang menanyakan sudah terjawab. Semuanya udah ya, udah penjelasan lagi ya tadi oleh tambahan dari Bu Aryani dan Dokter Edi. Silakan mungkin ada lagi Bapak dan Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan, diklarifikasi. Silakan. Halo Ibu. Papua ya, Barat. Pak. Oh iya, silakan Pak Sujito, apa kabar Pak? Ya. Baik-baik, alhamdulillah, Sorong. Okay. Baik. Ibu mau menambahkan atau mau usul saja. Kita yang Papua Barat ini kan perjalanan jamaah haji itu agak jauh. Ya. Tapi di Sorong itu pemerintah daerahnya sudah dengan Kementerian Agamanya sangat baik untuk kerjasamanya, sehingga kami ini setiap tahun, ada beberapa tahun ini mendampingi jamaah haji yang berangkat ke embarkasi. Karena di sana itu perlu memang betul-betul, walaupun kita sudah bekali, tapi begitu masuk di asrama haji itu kadang-kadang kan lama. Ada yang 2 hari baru berangkat. Mereka sudah mulai melihat lingkungan yang agak beda ini, yang kebanyakan mereka sudah mulai stres-stres kecil begitu, sehingga kami perlu mendampingi mereka. Jadi kami harap, kami usul kalau bisa dari Kementerian Kesehatan mengusulkan yang jauh untuk Papua Barat ini, diharapkan yang jamaahnya lebih daripada 50, kalau bisa petugas kesehatannya bisa mendampingi sampai di embarkasi. Halo Ibu.
Halo. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Lanjutkan Pak ya. Ya seperti itu. Tapi kami khususnya untuk Kabupaten Sorong sudah kami laksanakan ada kurang lebih 4 tahun yang lalu sudah berjalan, sehingga tahun lalu kami menjemput 1 petugas, mengantarkan 1 petugas. Nah, memang betul-betul begitu repotnya karena petugas kloter itu kan sudah sampai di embarkasi Makassar saja. Setelahnya itu tidak mengawasi sampai tempat tujuan di kabupaten, sehingga kami ada kerjasama dengan Kementerian Agama sehingga kami bisa diikutkan untuk mengawasi jamaah haji, terutama yang lansia-lansia itu kita bisa mendampingi untuk Kabupaten Sorong. Jadi saya usul untuk wilayah Papua dan Papua Barat ini bisa seperti itu harapannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Sujito. Iya, gimana nih Dr. Edi? Ya, terima kasih Pak Sujito, luar biasa. Ya. Semangatnya bagus Pak Sujito, langsung seperti itu. Kalau bisa sih di tiap kabupaten kota seperti itu ya, ada pendampingnya. Nah ini bukti Pak Sujito sudah bisa berkoordinasi dengan baik dengan Kementerian Agama. Luar biasa, itu bentuk koordinasi namanya Pak Sujito yang luar biasa, yang sudah baik, terus lakukan seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditiru nih, bisa ditiru sama daerah-daerah lain. Jadi kalau di level provinsi itu ada tim penyelenggara haji provinsi, di kabupaten kota ada tim penyelenggara haji kabupaten kota. Itu Kementerian Agama dan lain-lain itu merupakan bagian dari tim sebenarnya. Jadi kalau Pak Sujito sudah bisa diberangkatkan melalui Kementerian Agama, itu bentuk koordinasi yang baik dengan Kementerian Agama. Jadi harapannya seperti itu. Jadi level-level provinsi tentunya Pak Sujito harus berkoordinasi juga dengan provinsi. Kira-kira usulannya tiap kabupaten kota kalau bisa ada pendampingnya. Nanti petunjuk dari provinsi seperti apa itu dilakukan di provinsi. Kabupaten kota Pak Sujito sudah bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agamanya, itu bisa jadi contoh Pak Sujito, bisa jadi contoh buat daerah lain bahwa Pak Sujito sudah bagus berkoordinasi dengan Kementerian Agama di kabupatennya, sehingga petugasnya dari kabupaten kota bisa terus mendampingi sampai asrama haji. Itulah bentuk koordinasi namanya Pak Sujito. Mudah-mudahan terus seperti itu dan bisa ditiru oleh daerah lain Pak Sujito. Ya, semangat terus Pak Sujito. Saya kira supportnya bagus tadi tuh. Ya. Ya, terima kasih Pak Sujito. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa buat contoh untuk teman-teman yang di provinsi lain, gitu ya. Silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya Bu. Ya, silakan Pak Tamimi. Pak Tamimi. Bu, saya mau nanya, jenis-jenis makanan yang boleh dibawa ke Arab Saudi apa Bu? Karena ada pengalaman di embarkasinya dibongkar-bongkarin katanya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Tamimi ya, Pak Tamimi. Jadi kalau makanan yang akan dikonsumsi hari itu, misal dikonsumsi saat di bandara, itu insya Allah sudah disediakan oleh panitia yang ada di bandara. Di embarkasi insya Allah sudah akan disiapkan makanan ya oleh panitia embarkasi. Di pesawat insya Allah sudah ada makanan yang akan dikonsumsi yang disediakan oleh maskapai selama 10-12 jam perjalanan sudah disiapkan. Nah ini kalau jamaah haji ingin membawa makanan, misal ya makanan dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi makanan itu kan kalau kita naik pesawat ya, ini problemnya di pesawat Pak Tamimi. Di pesawat problemnya.
Jadi ada aturan-aturan tertentu di pesawat yang tidak dibolehkan untuk membawa barang-barang tertentu dan makanan tertentu mungkin ya. Saya pernah dengar terkait dengan durian yang banyak diprotes tidak boleh untuk dibawa. Itu kan infonya mungkin Pak Tamimi sudah ada ya, sudah tahu ya. Terkait dengan durian misalkan. Kemudian yang sensitif itu Pak Tamimi, yang sensitif kalau makanan ya, itu yang mengandung yang bentuknya tuh serbuk. Bentuknya serbuk. Kalau bisa dijelaskan nanti serbuk itu kan bisa gula kan ya. Makanan ya bisa gula, bisa apalagi serbuk. Ada sambal yang diserbuk nggak? Sambal yang dihancur-hancurin tuh ya, sambal kering. Dalam bentuk serbuk. Yang penting ada penjelasan bahwa itu adalah sambal, ini adalah gula. Sensitif karena kalau bentuk serbuk itu dia dicurigai narkoba Pak Tamimi gitu. Yang penting ada penjelasan aja, ada penjelasan. Misal terkait ingin membawa Indomie boleh, nggak masalah. Indomie kan ada tulisannya Indomie. Gitu. Ada tulisannya, nggak masalah itu Pak Tamimi. Ya, jadi yang sensitif itu yang dicurigai bentuknya itu serbuk gitu ya, dicurigai itu. Ditanya, tapi kalau akhirnya ada jawaban bahwa itu gula nggak ada masalah gitu ya. Saya kira kalau makanan tidak ada masalah Pak Tamimi. Cuman di bandara itu ada batasan terkait dengan air yang dibawa, biasanya begitu ya, air yang dibawa. Karena air sudah disiapkan di sana di atas pesawat, jadi tidak perlu dibawa lagi gitu ya. Nanti informasi terkait dengan makanan ya yang akan dibawa tentunya akan diinformasikan oleh tim PPIH embarkasi nanti yang di dalamnya ada teman-teman KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan ya. Akan menyampaikan terkait dengan barang-barang bawaan yang akan bisa dibawa oleh jamaah haji ya, jamaah haji. Itu saya kira Pak Tamimi kalau terkait makanan ya. Insya Allah sudah disiapkan Pak Tamimi makanan. Ada pertanyaan nih Pak Rudi nih. Ya. Ya, terima kasih Pak Tamimi. Jadi nggak usah khawatir kekurangan makanan Pak jamaah. Tapi memang biasanya jamaah itu ada ingin membawa sesuatu yang memang bisa menambah semangat ya Pak ya. Nambah semangat jamaahnya kalau sudah di sana dia rindu akan makanan kampung halaman. Iya, rindu akan sambal bukan gitu. Iya. Konsentrasi. Iya, tambah terasi. Yang penting ada penjelasan Pak Tamimi, yang penting ada penjelasan yang dibawa itu apa gitu ya. Pak, nanya lagi Pak. Silakan. Ya, silakan. Di Arab di Pemondokan itu memang bisa Pak kita masak sayur asem atau masak nasi atau goreng ikan Pak. Apa memang diperbolehkan atau ada alatnya Pak? Iya, jadi di pondokan hotel-hotel Madinah itu bentuknya hotel Pak Tamimi. Kalau Pak Tamimi nginep di hotel di mana Pak Tamimi di Lampung ya? Pak Tamimi di Lampung kan? Nginep hotel gitu. Iya, di hotel di Lampung misalkan. Boleh masak nggak di situ kira-kira? Yang boleh masak itu kalau Pak Tamimi menginap di apartemen, bukan hotel tapi apartemen. Nah di Madinah itu, di Madinah tidak boleh masak kan? Ya, tidak boleh masak. Kalau di Mekah itu masih ada beberapa apartemen yang disewakan oleh Kementerian Agama. Dengaran nggak suara saya ya? Dengar Pak. Halo? Kedengaran dong. Kedengaran ya, iya. Jelas. Nah, sekarang malah nggak terdengar nih dok. Halo Dokter Edi, malah sekarang tidak terdengar. Keluar lagi.
Iya, biasanya Pak Tamimi kalau di hotel kita di Arab Saudi itu tidak diperbolehkan untuk memasak. Walaupun kadang-kadang jamaah itu masih juga memasak ya, memasak nasi gitu ya, masak ini. Nah, itu yang diperuntukkan biasanya kita tuh kalau sebelum Armina. Nah, sebelum Armina tuh ada memang kita tidak berapa hari pra Armina dengan pasca Armina biasa kita tidak diberi makan. Nah, itu biasanya tuh jamaah kadang-kadang tuh memasak di hari-hari itu. Padahal memang tidak diperbolehkan, malah kadang-kadang hotelnya tuh suka bunyi alarm tuh karena memang ada yang memasak gitu kan sensitif. Dan hotel-hotel di sana tuh memang sudah bagus-bagus Pak, sudah bagus-bagus gitu ya. Jadi dan makanannya pun kita tuh sudah terjamin banget, jamaah tidak seperti dulu gitu ya. Sekarang tuh udah rasanya juga udah cita rasa Indonesia gitu ya. Buah tuh udah nggak khawatir kekurangan, malah kadang-kadang suka lebih. Pokok kelebihan deh kita makanan gitu ya, roti, buah gitu ya, makanan-makanan. Nah, malah justru jamaah-jamaah itu makan pagi dan siangnya itu tidak dimakan. Nah, itu tuh yang nanti tuh yang membuat mereka kalau yang tidak diinformasikan suka makan yang sudah basi gitu ya karena ditahan-tahan. Oke, udah masuk lagi nih Dokter Edi-nya. Ya, udah seperti itu jawabannya. Jadi kalau di Madinah hotel bentuknya. Kalau hotel itu tadi sudah dijelaskan punya detektor panas, detektor debu, detektor asap. Sehingga kalau ada asap-asap dan lain ngerokok saja kena tuh bunyi. Apalagi masak ya. Nah, kalau di Mekah itu masih ada dimungkinkan di daerah tertentu yang disewa itu apartemen. Ya kalau apartemen, kalau rezekinya ada kompor di situ boleh masak, itu rezekinya, bagian dari rezekinya. Ya. Karena hotel yang disewa soalnya. Walaupun di Mekah ada sebagian yang apartemen. Itu rezekinya, bisa masak di situ akhirnya. Begitu Pak Tamimi. Ya, terima kasih Pak Tamimi. Mudah-mudahan tergambar ya, terjawab semuanya. Ya, silakan ada lagi yang lain. Atau bisa menulis di chat untuk pertanyaannya. Kalau memang sinyalnya kurang bagus, bisa ditulis di chat. Jadi mungkin Pak Dedi. Ayo silakan, siapa lagi? Bu, nanya lagi Bu. Kurang puas ya Pak? Bisa ngomong ya. Silakan Pak, pertanyaan yang lain ya. Umpamanya suatu bencana keracunan makanan Bu ya di Mekah Bu ya. Kita kan di pemondokan. Kita mau kirim ke rumah sakit. Umpamanya kita petugas di sana, kita ikut ngawal apa enggak Bu gitu Bu? Karena kalau kita ngawal di sana, kita bisa nggak pulang lagi ke asrama kita Bu? Kita kan nggak tahu jalan soalnya. Apa kita kirim ambulan itu datang sendiri? Apa kita ikut ambulan? Karena tadi itu kan di negara orang Bu ya. Tadi kita udah ke sana. Asrama saya tadi di mana nyasar kita kan nggak tahu pulang Bu. Makasih Bu. Ya, silakan Dokter Edi. Dokter Edinya keluar lagi ya. Bu Aryani. Silahkan. Halo. Ya, Pak Tamimi sudah berapa lama menjadi pengelola haji, Pak?
Pak masih di mute Pak suaranya. 10 tahun Bu, kurang lebih. Oh, udah lama sekali ya. Iya. Tapi memang belum menjadi profesinya apa Pak? Saya nurse Bu. Oh, perawat ya. Ya. Oh, perawat. Ya, jadi belum pernah bertugas menjadi petugas ini ya. Tugas TKHI baik TKHI maupun PPIH. Ya. Jadi biasanya ini saya mencoba sambil menunggu Dokter Edi ya. Biasanya nanti kalau ada yang memang mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Ada yang misalnya keracunan makanan di hotel gitu, ada beberapa jamaah. Biasanya nanti petugas TKHI itu langsung melapor Pak ke tim surveillance-nya PPIH. Nanti ada timnya itu nanti cek, tapi tetap yang keracunan itu sebelum itu tetap kita ditangani itu oleh petugas TKHI-nya. Ya, tetap untuk penanganan pertama itu tetap TKHI yang menangani sambil nanti melapor ke PPIH-nya. Nanti PPIH yang datang melihat dan makanan apakah memang benar ada berapa orang gitu ya yang keracunan dan apa benar gitu dari makanan yang mana gitu. Kalau misalnya kan kita makanan semuanya sama Pak gitu ya, semua jamaah sama. Apakah nanti dari makanan itu, nah itu nanti diinvestigasi tuh semuanya di ini kan. Nah kalau untuk petugas apakah memang jamaah itu perlu dirujuk atau tidak? Nanti biasanya kalau sekarang itu kan ada tim TGC-nya juga Pak. Nanti kita tidak kerja sendiri TKHI. Setiap itu ada tim TGC-nya, ada TGC-nya. Nah, nanti kita kerjasama dengan TGC. Apakah nanti jamaah itu perlu dirujuk atau tidak? Nah, itu biasanya. Yang satu sektor itu hanya satu. Jadi bisa dilihat apakah hanya perlu perawatan di asrama di hotel. Nah nanti kalau memang pun perlu dirujuk, biasanya Bapak juga didampingi, misalnya apakah perlu dengan TGC-nya atau memang tidak perlu. Kan Bapak nanti kalau TKHI itu kan timnya 3 orang, gitu ya. Apakah satu tetap harus minimal satu harus tetap tinggal di asrama. Yang lainnya misalnya boleh mengurus yang lain, jamaah yang lain, atau mengurus harus rujuk, atau harus koordinasi. Nah itu, tapi satu jamaah entah itu dokternya atau itu salah satu perawatnya itu tetap harus tinggal di hotel untuk mengawasi yang lainnya, PC-nya atau dengan petugas yang lain yang tahu. Jadi nggak usah khawatir nanti sendiri, terus kita ntar kan nggak tahu jalan, ntar nyasar gitu. Itu nggak, tetap kita perlu yang penting kalau di sana komunikasi dan koordinasi dengan petugas yang lain, Pak. Kan nanti di Kemenak juga kan ada tuh ketua kloternya, ya kan, terus ada pembimbing ibadah hajinya yang bisa, terus ada karom-karomnya. Nah itu yang kita berdayakan itu nanti di sana. Jadi walaupun kita misalnya perawat hanya 2, dokter hanya 1, kita mengurusi 400 sampai 450 jemaah, tapi kita bisa berkoordinasi dengan mereka. Gitu. Nah, perlunya pendekatan dengan mereka. Itu Pak Tamimi. Iya, nih Dokter Edinya belum masuk ya? Udah. Oh, udah. Iya, saya pakai HP saya nih. Jadi mudah-mudahan enggak ini sinyalnya. Ya Dok. Gimana mungkin ada tambah yang tadi Dok, kalau misalnya terjadi sudah betul. KLB. Artinya teman-teman kan diinfokan terkait dengan teori KLB itu untuk tindakan teman-teman sebagai tim penyelenggara haji kabupaten kota. Jadi karena teman-teman sebagai tim penyelenggara haji kabupaten kota, insya Allah teman-teman hanya mengantar sampai asrama haji. Nah itu ya udah. Kalau ada terjadi sesuatu,
sampai lokus asrama haji, teman-teman bisa bantu ya, bisa bantu untuk bantu untuk support. Nanti kalau di Arab Saudi itu udah pasti ada TKHI dan PPIH untuk melakukan tindakan kepada jamaah haji ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada TKHI juga sebagai kabupaten kota juga, yaitu akan menangani pelayanan, pelindungan, dan pembinaan sampai Arab Saudi. Tapi kalau teman-teman tetap di dinas kesehatan, tetap di Indonesia, maka teman-teman hanya melayani sampai embarkasi ya, sampai embarkasi. Itu ya, saya kira udah betul, udah terakhir saya sampaikan tadi. Silakan kalau ada lagi. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ada lagi? Silakan Bapak dan Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain terkait perlindungan? Bu, mau nanya Bu? Halo? Ya Bu. Ya gini Bu, untuk saat ini kan kita pemeriksaan dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang reguler. Untuk yang ibadah haji yang non reguler, kita ini apakah punya tanggung jawab gitu untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap jamaah haji? Ya, silakan Pak Edi, Dr. Edi. Halo, Dr. Edi. Mungkin Bu Aryani bisa menanggapi untuk yang non regulernya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jamaah haji adalah pertama jamaah haji reguler, kedua jamaah haji PIHK, jamaah haji khusus ya. Jadi dua-duanya jamaah haji. Kalau jamaah haji reguler sudah pakemnya sudah jelas, pembinaan, pelayanan, pelindungan mulai dari kabupaten kota, puskesmas sampai provinsi. Nah, untuk PIHK yang jamaah haji khusus sudah kita berikan surat edaran bahwa jamaah haji khusus nanti ada aturan tertentu terkait dengan jamaah haji khusus. Itu perlakuannya hampir sama dengan jamaah haji reguler. Jadi yang dikuatkan adalah koordinasi dari teman-teman provinsi dan teman-teman kabupaten kota. Nanti di tempatnya Pak Winarto misalkan ada jamaah haji khusus di situ PIHK. Maka Pak Winarto harus berkoordinasi dengan teman-teman provinsi bahwa ini ada jamaah haji khusus, jamaah haji khusus ONH plus. Kalau teman-teman familiar mungkin ONH plus.
yang juga harus dilayani oleh teman-teman. Yang akan berbeda nanti terkait dengan vaksinasi. Teknisnya sama, disuntikan vaksinasi. Hanya pengaturannya nanti. Jadi diharapkan Pak Winarto berkoordinasi dengan teman-teman provinsi dalam hal alokasi vaksin. Ya, tetap harus disuntikan. Cuma vaksinnya itu sudah termasuk yang dialokasikan ke kabupaten kota atau belum, itu nanti Pak Winarto berkoordinasi dengan teman-teman dari provinsi, gitu Pak Winarto ya. Perlakuannya sama. Yang sedikit spesifik adalah vaksinnya saja. Ya, pemeriksaan kesehatan, koordinasi. Jadi dia diperiksa di tempat Pak Winarto boleh. Yang penting Pak Winarto berkoordinasi dengan provinsi bahwa ini ada jamaah WNA Plus ingin diperiksa di tempat saya. Komunikasi ya Pak Winarto dengan provinsi. Intinya dikuatkan komunikasinya Pak Winarto. Seperti itu Pak Winarto. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Winarto, Dr. Edi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada lagi, Bapak dan Ibu, waktunya juga sudah jam 14.30. Mungkin Dr. Edi atau Mbak Aryani ada closing statement yang perlu disampaikan terkait materi perlindungan. Silakan Dr. Edi atau Mbak Aryani. Ari masih ada, Ari? Masih tuh dok. Silakan Ari. Ari yang memberikan kata penutup. Nggak apa-apa. Silakan Ari. Ya, jadi memang seperti tadi kita sampaikan dari awal, perlindungan itu ada 6. Jadi yang salah satu yang menjadi perhatian kita memang terkait vaksin. Baik itu vaksin wajib maupun vaksin influenza dan maupun nanti ketika ada vaksin COVID itu sudah bisa disuntikan, mungkin itu juga menjadi perhatian kita. Untuk terkait vaksin, tadi memang tidak terlalu detail, tapi barangkali Bapak Ibu sudah paham bagaimana vaksin meningitis, terutama kita harus menjadi perhatian karena itu terkait expire. Mungkin tadi Pak Edi belum membahas terkait vaksin, jadi itu harus kita berikan juga pada saat pembinaan. Itu salah satu upaya kita untuk menyuntikkan vaksin meningitis kepada jemaah. Kemudian tadi terkait KLB juga sudah dibahas. KLB dan ya, kita koordinasi dengan Satgas ataupun pusat krisis di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kemudian pemeriksaan asrama dan sebagainya, itu bagian dari perlindungan kesehatan jemaah haji. Baik Bapak Ibu, cukup sekian mungkin. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin misalnya Bapak Ibu baru mau bertanya setelah sesi ini, silakan mungkin di kolom chat ya Mbak Ica. Ada grup ya? Ya, ada di grup. Boleh silakan jika WA grup. Nanti baru bertanya kemudian gitu boleh silakan. Sekian Pak Edi mungkin. Ya, sedikit tambahan Ari, sedikit tambahan Dr. Ica. Teman-teman tadi yang disampaikan Ari benar. Jadi untuk expired vaksin itu di internal kita aja ya, teman-teman. Expired itu di internal kita saja, Jangan sampai nanti ada ditanya jamaah harus disuntik karena vaksinnya akan expired. Jangan begitu ya, teman-teman ya. Expired itu di internal kita saja. Jadi benar disampaikan bahwa kita
ada apa ya? Ada tanggung jawab untuk menyuntikkan yang paling penting. Karena vaksin itu harus disuntikan untuk jamaah haji yang tahun 2020 tidak berangkat, akan berangkat tahun 2021. Jadi yang di tahun 2020 vaksinnya harus dihabiskan, disuntik ke semuanya, kan 100% itunya indikatornya. Jadi sampai ke jamaahnya bahwa vaksin ini untuk jamaah haji yang akan berangkat tahun 2021. Nanti 2021 tidak ada lagi vaksinnya untuk jamaah hajinya. Makanya kalau dia nggak mau disuntik, nanti nggak ada lagi vaksinnya tuh, nggak disuntik. Kalau nggak disuntik saat ini, kan jamaah haji harus ngurus visa. Jadi sampaikan, kalau saat ini tidak disuntik, maka visanya tidak bisa diurus. Kalau visanya tidak bisa diurus, kemungkinan jamaahnya tidak bisa berangkat. Mau nggak seperti itu? Nah, begitu sampaikan ke jamaahnya ya. Sampaikan ke jamaahnya seperti itu. Jadi, untuk jamaah haji yang 2020 ditunda keberangkatannya, itu harus disuntik untuk diurus administrasinya, visanya. Untuk mengurus visa, ada persyaratan harus suntik meningitis. Nah, itu sampaikan ke jamaahnya seperti itu ya. Jadi untuk 2021 nanti jika jamaah hajinya tahun ini disuntik, ternyata rezekinya yang bersangkutan tidak sampai gitu umurnya, kemudian digantikanlah oleh ahli warisnya. Nah, itu yang kita adakan. Pengganti itulah kita adakan. Tapi yang sudah disuntik di tahun 2020 itu akan berangkat 2021 dan diurus visanya gitu ya. Jadi sampaikan ke jamaahnya, ibu, bapak harus disuntik. Kenapa? Karena harus diurus visanya gitu ya, ke jamaahnya. Insya Allah kalau bicara visa, mereka akan mau disuntik gitu ya. Terkait dengan expirednya itu di internal kita saja. Jadi harapannya kan sudah biasa teman-teman kan, vaksin yang kira-kira expirednya yang mendekati bulan-bulan ini, itu yang digunakan lebih dulu gitu kan. Pasti udah begitulah, Pak Ferry udah begitu, Pak Winarto udah begitu pasti. Dan semua, Pak Muzuni juga begitu saya kira. Pak Tamimi juga begitu saya kira. Jadi yang digunakan adalah vaksin yang expirednya mendekati expired. Itu udah otomatis saya kira kalau itu. Tapi hal itu jangan disampaikan kepada jamaah. Sampaikan kepada jamaahnya adalah kalau tidak divaksin maka tidak bisa diurus visanya gitu. Mau berangkat nggak? Gitu pertanyaannya. Mau berangkat haji nggak? Gitu. Kalau mau berangkat maka divaksin. Kemudian bisa diurus visanya. Itu tambahannya. Silakan Bu Dr. Aisyah. Ya, terima kasih Dr. Edi dan Bu Aryani atas tambahannya. Dan ada lagi nggak teman-teman nih sebelum saya menutup untuk materi ini? Oke, nggak ada ya, di chat juga saya cek tidak ada. Baik, terima kasih Dr. Edi dan Mbak Aryani atas paparannya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan menambah semangat teman-teman semua nih di daerah untuk terus melayani jamaah haji Indonesia. Dan kita beri tepuk salut dulu nih untuk Dr. Edi dengan Bu Aryaninya. Oke, tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Mbak Aryani, Pak Dr. Edi, mudah-mudahan dan teman-teman semua, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya. Kita akan bertemu kembali besok hari di waktu yang sama jam 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Waktu Indonesia bagian Barat tentang materi Siskohatkas.
Terima kasih sekali lagi Dr. Edi, Mbak Ardiani, dan mohon maaf atas kekurangannya. Tetap semangat dan salam sehat semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mita. Oke, teman-teman saya mau tanya juga, teman-teman nggak bermasalah kan untuk yang CLC ya, untuk penugasan juga, semuanya sudah mengerjakan penugasannya? Sudah. Ada yang lupa ya? Itu di contrengnya, Bu. Iya, nanti yang penting itu kan ada waktunya. Soalnya nanti kalau udah waktunya kelewat, terus belum mengerjakan, akhirnya nanti nilainya teman-teman 0 gitu. Ya, yang lain sudah mengerjakan, yang belum nanti. Tadi dibuka kayaknya gangguan Bu CLC. Iya, tapi sekarang sudah betul lagi tuh Bu. Coba nanti dicoba lagi. Iya. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan yang terkait tentang materi atau memang yang mengerti penugasannya, Bapak dan Ibu boleh nanti hanya di grup, kan ada grup manajemen itu ya, kata 5 sampai 8 itu bisa juga. Oke. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, selamat istirahat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi besok hari tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Ibu. Izin live ya, Bapak dan Ibu. Iya. Teman-teman absen sudah ada. Absen sudah ada. Yang kemarin, Pak. Ya. Ada di grup, Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih lagi.